Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roberto Rios Parera, NIM saya 21A021278. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas hukum acara pidana yang berjudul Proses Acara Pidana hingga Penyidikan. Langsung ke materi. Proses-prosesnya yang harus kita lewati yaitu yang pertama laporan, membuat laporan. Kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Laporan dibuat dan ditujukan untuk kantor polisi agar ada tindakan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Penyelidikan adalah ada di dalam ketentuan umum pasal 1/5 KUHP. Serangkai tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Pasal 4 KUHP menjelaskan artinya semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan dalam tugas-tugasnya penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan dalam KUHP yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu dipertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Kewenangan penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHP meliputi kewenangan berdasarkan kewajiban, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Kewenangan berdasarkan kewajiban yang pertama menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Yang keempat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud poin pertama menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian laporan dan pengaduan yang harus dipenuhi yaitu pasal 100 dalam pasal 103. Yang pertama, jika laporan dan pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor dan pengadu. Yang kedua, jika laporan dan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. 3. Jika pengadu dan pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan. Di sini terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan yang yaitu dari poin 1 dan poin keempat. Bisa dilihat, kita skip aja. Yang kedua, apa yang dimaksud dari poin kedua tadi? 2. Mencari keterangan dan barang bukti. Mencari keterangan dan barang bukti ini adalah berusaha untuk menemukan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang, baik tindak pidana yang telah dilaporkan oleh kepadanya maupun tindak pidana yang tidak dilaporkan kepadanya. Apakah barang bukti dan alat bukti sama? Bisa dilihat penjelasan di PP tersebut. Kita skip. Langsung ke poin ketiga. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kewenangan menyuruh berhenti penting dimiliki oleh penyelidik karena berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyelidik mengambil tindakan memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun, dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyelidik, maka penyelidikan pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang diberikan undang-undang. Karena kalau akan melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, misalnya adanya surat perintah penangkapan. Yang poin keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan penyelidik mengenai melakukan tindakan lain adalah kewenangan yang kabur dan tidak jelas dalam pasal 5 ayat 1
angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik guna kepentingan penyelidik dengan syarat: 1. Tidak bertentangan dengan aturan. 2. Selaras dengan kewajiban hukum mengharuskan tindakan jabatan. 3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Baik, itu dia. Ini kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Kewajiban dan wewenang penyelidik ini muncul manakala ada perintah dari penyidik. Tindakan yang dimaksud berupa penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyelidik. Habis proses penyidikan, telah ditentukan bahwa ini adalah tindak pidana, peristiwa ini adalah tindak pidana. Lalu dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu apa sih? Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam pasal 102 sampai 136 bagian kedua bab 14 KUHP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 6 sampai 13 bagian ke-1 dan bab 4 KUHP. Perbedaan antara penyelidik dan penyidik. Nah, ini yang perlu diketahui. Dilihat dari segi sudut pejabat yang melaksanakannya, penyelidikan pejabat yang melaksanakannya adalah terdiri dari pejabat Polri saja, sedangkan penyidikan pejabat yang terdiri Polri dan pejabat pegawai negeri sipil PPNS tertentu. Yang kedua, dari segi penekanannya tugasnya. Penyelidikan penekanannya pada mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan penekanannya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang. Dari segi yang ketiga, dari segi pangkat, pejabat Polri penyelidikan adalah yang memiliki pangkat Letnan 2, sedangkan untuk penyidik adalah Letnan 1 ke atas. Adapun kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat ditentukan dalam pasal 7 KUHP ayat 1 KUHP sebagai berikut, bisa dilihat dari yang poin 1 sampai 9. Baik, lanjut materi. Pelimpahan perkara dari penyidik kepada JPU dilakukan apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik menyusun hasil kemudian akan dilimpahkan perkara pada 2 tahap kepada JPU, yaitu 1. Penyidikan akan dilimpahkan kepada JPU. 2. Dilimpahkan tanggung jawab terhadap penyidikan sekaligus menyerahkan tersangka. Pengembalian berkas oleh JPU kepada penyidik untuk disempurnakan untuk diharapkan kepada penyidik tambahan disebut proses acara pidana sampai penyidikan dari tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan. Intinya membuat laporan lalu tim penyelidik akan menentukan bahwa ini peristiwa pidana atau tidak. Kalau iya, akan dilanjutkan ke tim penyidik untuk mencari barang bukti agar jelas tindak pidananya. Sekian dari video saya, terima kasih.